Pagi di Riau selalu punya cerita tersendiri. Kabut tipis menutupi jalanan berdebu, suara burung samar terdengar dari kejauhan, dan dari sebuah garasi kecil di sudut kota, suara mesin bus terdengar perlahan hidup. Bukan bis besar dengan bodi mengilap, melainkan bus bekas yang sudah menempuh ribuan kilometer. Namun bagi satu orang, bis itu bukan sekadar kendaraan, ia adalah harapan, hasil dari kerja keras, dan bukti bahwa mimpi tidak harus dimulai dari sesuatu yang besar. Di balik kemudi bis itu berdiri seorang pria bernama Welfa Hendra. Seorang sopir pariwisata yang telah lama akrab dengan panasnya aspal, suara rem angin, dan cerita para penumpang. Ia bukan pengusaha besar. Ia hanyalah pekerja jalanan yang punya keyakinan bahwa selama tangan masih kuat menggenggam setir, hidup tidak boleh berhenti. Welfa tahu betapa kerasnya dunia transportasi darat. Ia pernah mengantar rombongan ke berbagai kota, melewati jalan rusak, menghadapi cuaca yang tak menentu, dan menyaksikan bagaimana usaha kecil bertahan di tengah tekanan besar. Tapi justru dari kerasnya itulah lahir keberanian. Keberanian untuk punya sesuatu yang bisa disebut miliknya sendiri. Ia mulai dari yang paling sederhana, yaitu sebuah angkot. Dari hasil menabung sebagai sopir pariwisata, ia membeli kendaraan kecil itu dan menjadikannya langkah pertama. Namun roda kehidupan tak pernah berhenti berputar. Saat ia merasa cukup dengan penghasilan angkot, muncul ide baru. Angkot itu dijual, dan hasilnya digunakan untuk membeli mobil Innova, membuka usaha travel kecil. Di saat banyak orang memilih bertahan di zona nyaman, Welfa memilih melangkah. Namun dunia tidak selalu sejalan dengan rencana. Permintaan travel naik turun, kondisi ekonomi tidak menentu, dan di tengah itu semua, ia masih terus menjadi sopir bis pariwisata untuk menutupi kebutuhan harian. Tapi di balik semua kesibukan itu ada satu hal yang tak pernah padam mimpinya untuk memiliki bis sendiri. Satu bis yang bisa berjalan di jalan besar, membawa penumpang atas nama usahanya sendiri. Dan pada akhirnya, mobil Innova itu dijual. Uang hasil penjualan digunakan untuk membeli bis bekas pertamanya, yang kemudian menjadi awal dari sebuah nama baru yang akan dikenal di seluruh Riau, yaitu Fajar Riau Wisata. Nama Fajar Riau Wisata bukanlah hasil dari rapat besar atau perencanaan bisnis panjang. Nama itu lahir dari hati. Fajar berarti awal baru, secercah cahaya setelah malam yang panjang. Riau Wisata mencerminkan akar tempat berdirinya usaha ini, tanah Riau yang hangat, pekerja keras dan selalu terbuka bagi siapapun yang ingin berjuang. Saat badai pandemi mengguncang dunia, banyak roda berhenti berputar, terminal sunyi, bis pariwisata parkir berdebu, dan suara mesin yang biasanya menggema di jalan lintas mendadak hilang. Namun di tengah keheningan itu, ada satu nama yang tetap hidup di antara deru doa dan kerja keras, yaitu Fajar Riau Wisata. Bagi banyak orang, masa pandemi adalah masa ketakutan dan kehilangan. Tapi bagi Welfa Hendra, pendiri Fajar Riau Wisata, masa itu justru menjadi titik di mana keberanian diuji. Ia tak lagi menjadi sopir seperti dulu. Kini ia adalah penggerak, pemimpin yang mengatur arah perusahaan yang dibangunnya dengan kerja keras dan keyakinan. Saat semua orang berhenti, ia justru memutuskan untuk membuka trayek baru dari Pekanbaru menuju Dumai. Keputusan itu bukan tanpa risiko. Saat kebanyakan armada memilih diam di garasi untuk menekan kerugian, Fajar Riau Wisata justru menghidupkan mesin dan menyalakan kembali semangat jalanan. Welfa paham bahwa roda ekonomi rakyat tidak boleh berhenti total. Ada orang yang tetap harus bekerja, ada keluarga yang harus tetap berpindah, dan mereka semua membutuhkan sarana transportasi yang aman dan terpercaya. Bagi Welfa, membuka rute Pekanbaru Dumai bukan sekadar keputusan bisnis, tapi panggilan moral. Ia tahu, setiap keberangkatan di masa itu adalah keberanian. Ia tahu, setiap sopir yang turun ke jalan mempertaruhkan banyak hal. Tapi lebih dari itu, ia juga tahu, menyerah berarti mati pelan-pelan. Hari pertama rute itu dibuka tidak semegah upacara peresmian. Tidak ada spanduk atau tepuk tangan. Hanya ada satu bis yang melaju perlahan dari garasi kecil di Riau, membawa beberapa penumpang dengan harapan besar di dada mereka.
Dan dari situlah, sebuah kisah baru dimulai. Fajar Riau Wisata membuktikan bahwa di tengah keterbatasan, selalu ada jalan bagi yang mau berjuang. Nama mereka mulai dikenal bukan karena iklan, tapi karena cerita orang-orang yang merasakan keberanian mereka. Penumpang pertama yang menempuh rute itu menyebarkan kabar bahwa masih ada bis yang mau berangkat di masa dunia berhenti. Dan dari mulut ke mulut, kepercayaan itu tumbuh. Welfa Hendra tak pernah mau disebut sebagai pahlawan, ia hanya ingin tetap bermanfaat. Ia sering berkata pada para kru, selama masih ada orang yang butuh bergerak, roda kita tidak boleh berhenti. Trayek Pekanbaru Dumai menjadi saksi keberanian Fajar Riau Wisata melawan ketakutan dunia. Di saat kebanyakan perusahaan memilih menunggu keadaan membaik, Fajar Riau justru menghidupkan kembali denyut transportasi di Riau. Jalanan sepi yang dulu ditinggalkan kendaraan kini kembali memiliki suara, bukan suara kebisingan, melainkan suara kehidupan yang perlahan bangkit. Pada masa itu, setiap keberangkatan terasa seperti ujian. Penumpang tidak banyak, jarak terasa lebih panjang, dan rasa cemas selalu hadir di dada setiap kru. Namun di balik masker dan jarak yang dijaga, ada ketulusan yang sama, membawa orang sampai tujuan dengan selamat. Tidak ada yang tahu kapan keadaan akan pulih, tapi Fajar Riau tidak menunggu keajaiban. Mereka menciptakan keajaiban itu dengan keberanian sendiri. Hari demi hari, nama Fajar Riau Wisata semakin sering terdengar. Bukan karena promosi besar-besaran, tapi karena cerita dari para penumpang yang merasakan pelayanan mereka di masa sulit. Mereka berkata bahwa bis ini tidak hanya membawa mereka ke tujuan, tapi juga membawa ketenangan. Di saat yang lain berhenti, Fajar Riau tetap bergerak, dan itu membuat banyak orang percaya bahwa roda kehidupan belum benar-benar berhenti berputar. Setelah berhasil mengokohkan namanya lewat rute Pekanbaru Dumai, Fajar Riau Wisata memasuki babak baru dalam perjalanannya. Udara Riau terasa lebih segar, terminal kembali ramai, dan masyarakat mulai kembali beraktivitas seperti sedia kala. Pandemi telah usai, kehidupan berangsur normal, dan dunia transportasi darat kembali berdenyut. Di tengah suasana penuh optimisme itulah, satu keputusan besar diambil, membuka trayek Pekanbaru menuju Medan, tepat menjelang Lebaran tahun 2025. Bagi sebagian orang, langkah itu terasa berani. Namun bagi Fajar Riau Wisata, keberanian sudah menjadi bagian dari napas perusahaan sejak awal berdiri. Bagi Welfa Hendra, pendiri yang berangkat dari kursi sopir pariwisata, membuka rute baru bukan hanya tentang memperluas bisnis, tapi tentang menjemput peluang dan menjawab kebutuhan masyarakat yang kian meningkat. Lebaran selalu menjadi momen di mana orang ingin pulang, ingin bertemu keluarga, ingin kembali ke asal. Dan Fajar Riau hadir untuk menjadi jembatan antara rindu dan rumah. Persiapan rute baru itu dilakukan dengan penuh kesungguhan. Tidak ada yang instan. Setiap bis diperiksa, setiap sopir diberi pengarahan, dan setiap kru diingatkan untuk menjaga nama baik perusahaan yang sudah dibangun dengan keringat dan ketulusan. Welfa tahu betul bahwa perjalanan panjang seperti ini bukan sekadar urusan kendaraan, tetapi urusan kepercayaan. Begitu penumpang naik ke dalam kabin, mereka menyerahkan keselamatan dan kenyamanan mereka sepenuhnya. Hari keberangkatan perdana pun tiba. Matahari pagi menembus sela-sela atap garasi, memantulkan cahaya ke bodi bis hitam dengan aksen oranye khas Fajar Riau Wisata. Tak ada seremoni besar, hanya senyum tulus dan doa bersama sebelum mesin dihidupkan. Welfa berdiri di tepi halaman, menatap bis yang perlahan meninggalkan garasi menuju jalan besar. Dalam diam, ia tahu langkah ini akan menjadi salah satu tonggak penting dalam perjalanan panjang perusahaannya. Rute Pekanbaru Medan bukanlah jalur mudah. Ia membentang jauh, melewati berbagai kondisi jalan dan cuaca yang silih berganti. Namun kini semuanya terasa berbeda. Tidak ada lagi kekhawatiran akan pandemi, tidak ada lagi pembatasan, dan tidak ada lagi ketakutan dalam bepergian. Yang tersisa hanyalah semangat untuk kembali bergerak, untuk kembali bekerja, dan untuk kembali menghidupkan roda ekonomi. Keputusan membuka trayek ini terbukti tepat.
Menjelang Lebaran, permintaan tiket melonjak tajam. Penumpang yang dulu ragu bepergian kini berbondong-bondong mencari transportasi yang aman dan nyaman. Bis Fajar Riau menjadi pilihan banyak orang karena reputasi yang sudah lebih dulu terbentuk dari jalur sebelumnya. Kenyamanan kabin, ketepatan waktu, dan pelayanan sopan menjadi alasan penumpang setia. Namun perjalanan panjang menuju Medan juga mengungkapkan satu hal lain, betapa rapuhnya infrastruktur yang seharusnya menjadi tulang punggung ekonomi lintas provinsi. Banyak ruas jalan yang berlubang, jembatan yang belum sempurna, serta penerangan jalan yang seakan hanya sekadar hiasan. Dalam beberapa kesempatan, sopir terpaksa memperlambat laju karena jalan yang bergelombang atau genangan air di tengah lintasan. Semua itu menjadi ironi di tengah gembar-gembor pembangunan. Nama Fajar Riau Wisata kini semakin dikenal luas. Bukan hanya di Pekanbaru atau Dumai, tapi juga di sepanjang lintas utara Sumatera. Bis hitam dengan aksen oranye itu menjadi simbol ketekunan, keberanian, dan dedikasi dari seorang mantan sopir yang menolak menyerah pada keadaan. Dan di setiap keberangkatan, masih ada doa yang sama seperti dulu, agar setiap roda yang berputar membawa keselamatan dan berkah bagi semua yang menumpanginya. Setelah melewati jalan panjang dan berliku, Fajar Riau Wisata kini telah tumbuh menjadi salah satu perusahaan transportasi yang disegani di tanah Sumatera. Namun di balik cat warna hitam dan garis oranye yang berkilau di bawah matahari, perusahaan ini menyimpan sesuatu yang jauh lebih dalam daripada sekadar armada yang beroperasi setiap hari. Ia menyimpan kisah perjuangan, kesabaran, dan makna keluarga yang tak lekang oleh waktu. Kini Fajar Riau tidak hanya melayani pariwisata antar kota dalam provinsi. Setelah melewati perjalanan panjang dan penuh kerja keras, perusahaan ini akhirnya naik ke level berikutnya, merambah rute antar kota antar provinsi, dan bahkan mulai merintis perjalanan antar pulau, salah satunya dari Pekanbaru menuju Pati. Langkah besar ini menjadi bukti bahwa Fajar Riau tak berhenti berkembang, terus berinovasi, dan berani menembus batas yang dulunya hanya impian. Perintisan rute Pekanbaru Pati menjadi babak baru bagi Fajar Riau. Rute ini bukan hanya tentang membuka jalur baru, tetapi juga tentang memperluas koneksi antara masyarakat Sumatera dan Jawa. Melalui layanan ini, Fajar Riau ingin membawa semangat dari Riau untuk Indonesia, memperkenalkan potensi daerah sekaligus menghadirkan transportasi yang nyaman, modern, dan terjangkau bagi semua kalangan. Meskipun masih dalam tahap awal, semangat tim Fajar Riau luar biasa. Mereka sadar bahwa perjalanan jauh lintas pulau membutuhkan persiapan matang, mulai dari pemilihan armada yang tangguh, kru yang berpengalaman, hingga kerja sama lintas pelabuhan. Setiap langkah dijalankan dengan penuh perhitungan agar para penumpang dapat menikmati perjalanan panjang dengan rasa aman dan nyaman. Fajar Riau juga terus berkomitmen menjaga kualitas pelayanan. Mulai dari keramahan awak bus, fasilitas bersih dan terawat, hingga ketepatan waktu menjadi prioritas utama. Mereka ingin memastikan setiap perjalanan bukan sekadar berpindah tempat, tetapi juga menghadirkan pengalaman menyenangkan di sepanjang jalan. Tidak sedikit penumpang yang kagum melihat bagaimana perusahaan daerah ini bisa tampil profesional dan siap bersaing dengan pemain besar nasional. Rute Pekanbaru Pati hanyalah permulaan. Ke depan, Fajar Riau menargetkan pembukaan lebih banyak rute lintas pulau, menghubungkan daerah-daerah potensial di Sumatera dan Jawa. Semua ini lahir dari tekad untuk menjadikan Fajar Riau sebagai simbol kebanggaan transportasi darat dari bumi lancang kuning. Dan untuk kamu yang mendukung kemajuan transportasi lokal Indonesia, jangan lupa untuk like video ini sebagai bentuk dukunganmu. Tulis komentar tentang harapanmu terhadap Fajar Riau, lalu share ke teman-temanmu, agar semakin banyak yang tahu perjuangan mereka. Dan tentu saja, tekan tombol subscribe supaya kamu tidak ketinggalan kisah inspiratif lainnya tentang dunia bus dan perjalanan Nusantara. Sampai jumpa di video berikutnya. Tetap semangat, tetap bangga, dan mari kita dukung bersama kebangkitan transportasi anak bangsa. Bersama Fajar Riau, dari Riau kita melangkah, menembus pulau, menuju masa depan.